organisasi yang solid dan adaptif dengan melakukan komunikasi terbuka antara anggota, jadi tidak ada yang ditutup-tutupin, terus tidak ada komunikasi belajar. Lalu ada visi, studi yang jelas, serta menyesuaikan program latihan dan kegiatan dengan kondisi yang baru. lalu membangun jejaring yang autentik dan berdampak. Menjalin komunikasi dengan UKM olahraga lain, klub badminton luar kampus dan alumni, berbagi pengalaman atau tindakannya turnamen, memperluas kesempatan prestasi. Sikap dalam menghadapi konflik yang ada di UKM itu gimana sih? Mengutamakan musyawarah, mendengarkan semua pihak dan mencari solusi bersama tanpa memperpanjang masalah. Agar suasana tetap harmonis dan fokus pada tujuan bersama. Lalu buat manajemen waktu dan cara menjalin kepercayaan dan kekeluargaan dalam UKM badminton itu gimana? Membuat jadwal latihan dan kegiatannya secara berdisiplin dan pelaksanaan. Terus ada saling menghargai sesama anggota serta menciptakan suatu latihan yang akrab dan positif dalam kekeluargaan. Aku di sini ada inovasi buat UKM badminton untuk mengadakan friendship turnamen dengan UKM olahraga lain seperti futsal, basket, atau tenis meja untuk mempererat relasi. Terus berkolaborasi dengan UKM desain atau multimedia untuk membuat branding event seperti poster, video highlight, dan promosi digital. Terus membuka kelas latihan bersama masyarakat dalam terbuka untuk non anggota untuk memperluas jaring. Saya di sini ingin mewawancarai Teteh. Teteh yang siapa? Halo, nama saya Reni Sintia Dewi dari kelas 3B dengan NIM 223057 dari Weninggali. Teteh, gimana sih membangun organisasi yang solid dan adaptif? Cara membangun dalam sebuah organisasi ya supaya lebih solid itu kita harus mengadain rutin kumpul gitu. Jadi setiap entah itu seminggu sekali atau sebulan sekali kita harus mengadain kumpul supaya tali silaturahmi kita jadi erat dan kita bisa saling akrab, saling bertukar pikiran satu sama lain. Terus membangun jejaring yang autentik dan berdampak itu gimana? Kita harus banyak-banyak kenal dari, nggak hanya kenal dari kampus PPNI tapi harus kampus dari orang lain. Jadi dengan itu kita bisa dapat informasi tentang lomba, tentang pelatih yang bagus gitu buat meninggali di PPNI. Kalau sikap dalam menghadapi konflik yang ada di UKM? Setiap organisasi pasti mempunyai konflik ya, karena gak mudah menyatukan banyak pikiran untuk satu tujuan. Caranya yaitu dengan kita harus mendengarkan pendapat-pendapat dari orang lain dan kita mencari jalan tengahnya, bagusnya gimana, berunding, diskusi sih, lebih banyak diskusi aja. Dalam manajemen waktu dan cara menjalin kepercayaan dan kekeluargaan dalam UKM itu gimana? Cara menjalin waktu ya, yang pertama kita harus punya planning, kita harus punya jadwal sendiri, kita harus keras kepada diri kita sendiri, jangan malas-malasan. Jadi kalau kuliah itu pasti punya planning ya, antara Sabtu sampai Jumat ya, antara Senin sampai Jumat itu pasti jadwal kuliah. Nah di sela-sela itu entah antara sorenya atau di antara Sabtu Minggunya kita harus meluangkan waktu untuk entah itu berkumpul, entah itu latihan, untuk melatih kekompakan dan erat lagi tali silaturahmi lagi. Maaf Teteh, inovasi dari saya itu Weninggal itu bisa membuat konten digital kreatif seperti video pendek atau Instagram dan di TikTok tentang latihan, koreografi atau tutorial gerakan untuk membentuk tim media kreatif UKM yang mengelola dokumentasi dan promosi karya tari secara profesional dan membangun platform online kayak misalnya di YouTube atau blog seni kampus untuk menampilkan karya anggota UKM-nya. Inovasi yang bagus ya, insya Allah nanti saya akan mengaplikasikan atau nanti saya akan mendiskusikan dengan anggota lain tentang inovasi ini. Baik, terima kasih.
lanjut dengan wawancara UKM yang ketiga, ada UKM Padus bersama Dede. Perkenalkan, nama aku Najwa, aku dari Lingkaran 2 dan dari UKM Padus. Aku mau nanya, gimana sih membangun organisasi yang solid dan adaptif? Yang pertama, UKM itu harus punya tujuan yang jelas dan sama-sama dipahami sama anggota. Terus yang kedua, penting komunikasi ya. Komunikasi itu harus lancar dan terbuka biar semua tuh bisa saling paham dan cepat menyesuaikan diri. Dan juga kita harus melakukan pembagian tugas yang adil biar anggota tuh merasa dihargai dan termotivasi. Terus buat membangun jejaring yang autentik dan berdampak itu paling gimana? Itu harus tentuin dulu tujuan kerjasama yang mau dicapai nih, misalnya buat belajar bareng atau buat promosi bareng atau cari-cari peluang baru. Nah, terus harus aktif ikut acara-acara dan juga Sikap dalam menghadapi konflik yang ada di Padus itu gimana? yang pertama pastinya harus dihadapi dengan mental yang dingin ya. Terus utamain komunikasi efektif dan kita juga harus ngerti tujuan utama kita tuh apa sih, jangan sampai ego pribadi kita tuh mengganggu UKM dan ego. Terus kita harus mendengarin semua pendapat dari anggota tanpa mengambil sesuatu. Kalau untuk manajemen waktu dan cara menjalin kepercayaan dalam kekeluargaan di UKM Padus itu gimana? Untuk manajemen waktu ya, kita harus bikin jadwal yang jelas ya, yang disepakati sama semua anggota pengasuhan. Terus kita harus konsisten buat nepatin janji. Terus juga buat kekeluargaan kita sering ngadain kayak buat ngobrol bareng. Katanya aku ada inovasi buat UKM Padus ya. Gimana kalau misalkan UKM Padus itu membuat acara yang terbuka bagi mahasiswa umum untuk mencoba bernyanyi bersama Padus, mengenalkan dunia paduan suara secara fun, terus melakukan kolaborasi dengan pelatihan paduan suara di kampus Padus sekaligus promosi UKM. Terus juga bisa mengundang pelaku profesional atau alumni untuk berbagi teknik vokal modern dan